Cuman saya ngelihat 2 orang di depan kontrakan saya sama istri saya tuh. Ternyata itu ibunya sama pamannya lagi naburin sesuatu di gang masuk, pintu masuk gerbang. Mertuanya Mas Aldi? Iya, mertua saya. Nah, akhirnya belak-belakan tuh. Iya, biar kamu nih sama suami kamu tuh bisa gitu. Tiba-tiba Mas, yang tadinya saya baru mau berhubungan istri lah gitu, di belakang dia tuh sosok Mas gede, matanya merah ngeliatin saya tuh. Sampai saya cuma bilang kaget, nunjuk doang, saya nggak ngomong gitu dong. Karena orang tua dia tuh emang terlalu percaya ya sama hal praktek begitulah. Jawaban si dukun tuh cuma gini doang. Jadi kalau diterusin nih rumah tangga Ica sama Aldi ini, kedepannya nggak bakal bener, bakal sengsara, bakal nangis aja. jadi orang tuanya itu apa yang dikatain si orang penderita percaya akhirnya. Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo, masih di Om Mamat Season 5. Urip iku uru, hidup itu nyala. Selamat malam para Lang dan RJL Satset. Semoga di luar sehat-sehat selalu karena cuaca agak random nih di akhir tahun. Dan untuk rezekinya semoga makin dilimpahkan lebih banyak buat kalian semua. Nah, pada malam ini kita kedatangan suatu cerita yang mana ini horornya ada, drama keluarganya ada, drama percintaannya ada. Mungkin dari kalian nih, ada yang relate nih sama kisah narasumber pada malam ini. Langsung aja kita sapa guys. Selamat malam Mas Aldi. Iya, masih selamat malam. Terima kasih sudah datang di RJ5. Jauh-jauh loh dari Pandeglang ya? Iya, dari Pandeglang Mas. Nggak jauh lah, saya dari Rangkas Bitung. Tetanggaan ternyata guys ya. Tetangga. Nah, jadi sebenarnya ada yang nggak suka ya sama hubungan sampean ya? Iya Mas, nggak suka. Sebenarnya sih lebih pengen memisahkan hubungan saya lah, rumah tangga saya. Sampai cara apapun dilakuin, sampai lewat jalur gaib lah, ibaratnya begitu. Oh, dan nanti di akhir cerita ketahuan lah siapa yang nggak suka itu ya. Dan sebenarnya dia kenapa gitu? Ada masalah apa dengan hubungan? Kurang tahu pasti penyebabnya itu. Cuman nggak tahu kenapa saya itu dipaksa cerai gitu, dipaksa pisah aja gitu. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Dan selama proses perpisahan itu ada 2 kejadian ya, yang di real life sama goib ya. Iya, betul. Dan yang goib ini lumayan banyak juga ya terornya Mas ya? Lumayan banyak. Soalnya ngebuat saya sakit-sakitan Mas. Oke. Ditahan dulu ya masalah ceritanya, kayak bakal seru banget nih guys. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Ya Mas Aldi, boleh diceritakan dari awal kronologis seperti apa ya? Jadi awal mulanya nih Mas ya. Pada tahun 2016 awal itu saya berkenalan dengan perempuan namanya Ica. Nah, seperti biasa orang-orang normal, saya pacaran normal seperti biasa. Sampai 2019 saya pacaran, mungkin hampir sampai 4 tahun lah pacaran. Nah, di 2019 itu kita sebenarnya belum ada rencana buat menikah. Karena kita juga baru sama-sama bekerja. Kita juga udah sepakat pengen menikmati hasilnya dulu nih, terutama buat orang-orang terdekat atau orang tua kan. Nah, di tahun 2019 ini kenapa tiba-tiba nih keluarganya dia itu tiba-tiba memaksa saya untuk menikah. Nah, sebetulnya saya pribadi tuh belum siap Mas, karena kan yang pertama kan finansial saya tuh belum
sustain lah. Iya, karena belum ada persiapan ke jenjang pernikahan. Cuman pada waktu itu 2019 itu sampai pihak keluarganya itu sampai ngasih waktu buat saya. Cuman 7 hari, seminggu tuh harus datang ke rumahnya. Kalau nggak datang, berarti hubungan saya udah tuh. Jadi kalau datang dinikahin, kalau nggak datang saya dipisahin. Nggak jadi gitu nikahnya. Berarti dikasih ibaratnya challenge kali ya, kalau seminggu itu nggak datang untuk nikah ya udah batal gitu. Iya, makanya pada waktu itu awalnya sih saya menolak. Cuman karena saya juga pacaran udah lama sama dia, saya juga mengenal baik keluarga dia mengenal baik keluarga saya, karena udah lama lah karena pacarannya kan. Nah akhirnya saya juga memutuskan tuh bicara sama orang tua saya kan untuk menikah. Sampai keluarga dia juga nggak usah mikirin biaya lah buat nikah gitu. Yang penting mah jadi nih kita nikah. Akhirnya saya menikah tuh di tahun 2019 sama Ica itu. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Awal mulanya sih tetap berjalan normal. Normal lah, kita berumah tangga kan baru. Tapi dari awal juga saya sama Ica itu udah nggak, ibaratnya nggak tinggal di rumah dia apa di rumah saya, karena kita dua-duanya tuh sama-sama kerja di Tangerang. Nah, selama di Tangerang kita juga beberapa bulan tuh normal, pernikahan kita tuh normal. Dan pada akhirnya untuk pertama kalinya, mungkin ya ini kejadian pertama yang membuat saya mengejutkan buat diri saya mas ya. Jadi pada waktu itu saya kan ngontrak di Tangerang sama Ica. Pada waktu itu saya ini lagi ada acara keluarga di rumah. Saya izin kerja, tapi Ica mah nggak ikut ke rumah karena ada urusan pekerjaan. Setelah saya pulang ke Pandeglang ada acara, sebetulnya saya tuh ke Ica juga ngomong kan ke istri saya itu nggak pulang langsung. Saya itu mau nginep dulu di rumah. Sebenarnya saya tuh udah ada rencana mau nginep, kebetulan acara itu saya pulang malam tuh sekitar jam 12 malam. Saya tuh mau masukin motor. Tapi nggak tahu kenapa pada malam hari itu saya tuh gelisah mas. Pengen ke Tangerang aja nih. Kayak kasihan nih istri saya sendiri, atau nggak tahu lah kenapa gitu, pengen pergi aja ke Tangerang, padahal saya juga emang rencananya mau nginep di rumah. Ya udah, saya nyampe rumah jam 12, saya baru juga masukin motor, saya keluarin lagi mas. Saya berangkat ke Tangerang, itu juga saya berangkat tidak ngasih orang tua sama ngasih kabar ke dia bahwa saya itu pulang lagi ke Tangerang. Nggak tahu, saya gelisah banget itu di jalan, gelisah pokoknya mah. Nah, begitu nyampe Tangerang, saya itu di gang kontrakan saya itu nyampe ke gang kontrakan itu. Cuman saya ngelihat 2 orang di depan kontrakan saya sama istri saya tuh. Di gerbangnya ada 2 orang. Ih, kata saya kayak kenal ya itu orang. Ternyata itu ibunya sama pamannya lagi naburin sesuatu di gang masuk, pintu masuk gerbang kontrakan saya. Mertuanya Mas Aldi? Iya, mertua saya. Nah, tapi saya nggak buru-buru nyapa apa gimana, saya pengen ngeliatin dulu nih. Mereka juga nggak tahu kalau saya ngeliat. Pamannya nggak ngeliat saya, ibunya nggak ngeliat saya. Tapi yang waktu itu yang saya lihat, pamannya itu megang plastik hitam sama yang naburin sesuatu di depan pintu gerbang. Ya udah, setelah itu beres mereka pergi tuh, pamannya sama ibunya. Nah, kemudian saya kan masuk dong ke kontrakan. Tapi saya ada tuh bekas taburannya itu berupa garam, bawang, nggak tahu lah yang lainnya, campurannya saya nggak tahu bahan-bahannya. Tapi yang bahan utamanya tuh garam sama bunga. Nah,
itu sisa plastiknya itu bekas naburin itu ditaruh di pojokan gerbang. Saya ambil. Akhirnya saya masuk ke kontrakan nih, ngetok-ngetok biasa. Dia bangun, "Mama, tahu nggak kamu ke Tangerang?" "Nggak tahu, ini naburin sesuatu saya lihat di depan." Belum cekcok tuh pada itu belum. Nah, si istri saya ini nelpon klarifikasi. "Emang Mama ke Tangerang?" "Iya," katanya. "Emang kenapa gini? Maksudnya apa, Ma? Ini naburin sesuatu gini gitu kan." Akhirnya belak-belakan tuh. "Iya, biar kamu nih sama suami kamu tuh bisa gitu." Alasannya kenapa? Nggak dikasih tahu alasannya. Langsung to the point tuh. To the point. Nah, akhirnya saya sama istri saya tuh debat, cekcok, berantem kan tuh, adu mulut. Ya maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Pengen misahin saya sama kamu gitu gini. Sampai pada akhirnya yang punya kontrakan tuh nguping, denger ini ada ribut apa nih? Nanya kan, "Mas Aldi, ada apa ya? Ini ribut banget katanya pagi-pagi." Ya udah saya jawab karena saya lagi kesel. "Nih, Bu, kontrakan ibu nih ditaburin sesuatu di depan gerbang. Siapa?" Kata orang tua dia. Sampai pada akhirnya si ibu kontrakan ini sampai minta nomor telepon mertua saya tuh. Dikasih nomor teleponnya, istri saya posisinya keadaan nangis. Dikasih karena saya sama istri saya tuh ditegur sama ibu kontrakan karena yang kontrak di situ bukan kita doang. Apalagi kita ngebuat kegaduhan lah, malu gitu. Nah, ditelepon tuh si mertua saya. Biasalah basa-basi gitu, "Assalamualaikum." Terus langsung to the point, ibu kontrakannya itu. "Ibu, maksudnya apa ya naburin sesuatu di kontrakan saya?" Itu belak-belakan, Mas, si mertua itu. "Ibu nggak usah ngurusin saya juga, udah terserah saya." Tapi pada akhirnya ibu kontrakan ngobrol juga kan, tujuannya apa ya, emang pengen misahin. Saya belak-belakan, akhirnya nelpon sambil, ibu kontrakan tuh sambil nangis-nangis, Mas. "Udah Bu, jangan ngeganggu kebahagiaan anak gini gitu. Ini kan di sini kontrakan bukan hanya anak ibu doang nih sama Mas Aldi yang kontrak di sini." Karena ibu kontrakan juga takut terjadi sesuatu hal di kontrakan itu kan, karena banyak Mas yang isi penuh itu. Nah udah tuh akhirnya saya juga sama yang ibu kontrakan udah ngerasa nggak enak sama istri saya. Ya biasalah kita juga akhirnya mah agak digibanain gitu karena ada kejadian begitu tuh. Akhirnya saya ngerasa gak enak, saya pindah kontrakan, Mas. Tapi sebenarnya Mas Aldi tuh pernah lihat nggak? Maksudnya kelakuan dari mertuanya itu emang suka random gitu kah? Atau selama ini baik-baik saja kah? Karena saya sebetulnya baik-baik aja, Mas. Saya tuh nggak tahu ya, itu kejadian pertama kali tuh saya sampai kaget gitu. Sampai saya tuh berantem gitu, cekcok sama istri saya. Makanya maksudnya apa gitu? Soalnya saya selama ini juga baik-baik aja, Mas. Kagak nggak ada saya debat sama mertua, nggak ada debat gimana lah, kagak ada. Normal, berjalan dengan normal. Pada saat itu pernikahan udah jalan berapa lama? Mungkin sekitar 3 bulan, Mas. Baru 3 bulan? Istri saya juga belum hamil, belum baru banget. Nah kemudian saya pindah kontrakan. Tiba-tiba saya sakit, Mas. Saya sakitnya itu kayaknya stroke deh, gejala-gejala stroke begitu. Bahkan saya makan pun itu nggak masuk, Mas, nggak bisa ngunyah. Minum air aja acak-acakan. Tapi badan tuh pasti digerakin, cuman kaku. Saya juga sempat izin, tapi saya tetap berobat. Ngutamain berobat kan, sampai berobat ke dokter saraf lah. Tetap berobat. Nah, selama hampir 15 hari, itu tuh saya begitu tuh, saya kerja juga pakai masker karena malu, Mas. Malu. Saya sampai beli kacamata juga karena nggak enak dilihatnya. Iya. Saya berobat, tetaplah berobat ke dokter saraf. Selama 15 hari itu nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya karena dokternya ada bahasa nggak enak ke sayanya. Mas Aldi katanya, gini Mas, nggak enaknya nih yang bikin saya takut. Ini kalau misalkan selama 15 hari ke depan Mas Aldi belum sembuh,
kemungkinan mungkin maaf nih mas, nggak ini lagi mas. Jadi import. Nah itu makanya saya takut sampai Maksudnya menjalar ke bawah gitu ya. Iya, nelpon orang tua saya akhirnya ngejelasin saya disuruh pulang itu nggak ada perubahan sama sekali itu selama 15 hari saya tuh disuruh pulang mas. Akhirnya saya pulang juga naik bis, nggak bawa motor tuh sama istri saya. Bahkan istri saya yang bawa motornya. Nah pas nyampe itu tuh saya nggak nyampe ke rumah karena orang tua saya itu udah nungguin di pengobatan alternatif. Itu almarhum Ki Ahmad lah ya di sana ya. Saya tuh langsung ke tempat itu mas, pagi tuh. Begitu nyampe, ya udah saya suruh telanjang dada gitu kan, pakai sarung gitu. Saya tuh cuman diobatinya cuman gini doang nih. Ada benda tumpul kayak kayu gitu, cuman nggak tajam. Cuman dicolok doang mata saya ini nih. Yang kiri dulu dalam banget mas, sakit gitu. Terus yang kanan dalam sambil didoain gitu. Udah tuh beres kan, dipijit biasalah. Cuman ini doang yang sakit nih, mata bener-bener dicolok dalam sebelah ini nih, kiri kanan. Udah beres, saya pulang mas. Itu nggak tahu kenapa habis dor ya sembuh. Itu bener-bener di luar logika saya, soalnya saya pribadi juga sama hal begitu tadinya emang nggak percaya juga kan. Cuman pas kejadian itu di luar logika banget. Itu saya tuh habis dohor tuh sembuh mas, karena pagi saya diobatin alternatif, habis dohor tuh sembuh. Bener-bener sembuh, saya nggak konsumsi obat lagi. Ya udah saya sore pulang balik lagi ke Tangerang sama istri saya. Nah ya udah kita berjalan normal lagi. Tapi sekitar mungkin selang 2 minggu mas dari kejadian itu udah sembuh. Saya berjalan normal tuh, kerja biasa normal, aktivitas normal. Selang 2 minggu, tiba-tiba saya sakit lagi. Itu sakitnya aneh. Sakitnya itu cuman di waktu duhur sama asar. Itu kepala saya berat banget. Kalau misalkan waktu duhur itu jam-jam waktu duhur itu berat mas, sampai saya itu nggak kuat, pengen pingsan. Tapi saya tetap berobat lagi, mungkin ya penyakit kemarin lah kali ya masih ada gitu kan. Saya tetap berobat normal gitu. Tapi yang anehnya ini selama 15 hari itu nggak sembuh kan. Nah kejadian nih, saya kan kerjanya di lapangan kayak survei gitu kan. Saya ini punya konsumen di daerah Teluk Naga, saya survei ke situ dong. Survei biasa kerja kan. Emang sih pas dohor asar itu sakit saya. Cuman pas saya survei itu sore tuh. Kebetulan ternyata yang disurvei sama saya itu tukang pijit mas. Orang terkenal lah di situ, emang profesinya tukang pijit. Nah akhirnya saya sembari survei, saya minta dipijit. Nah saya dipijit normal dari belakang gitu ke kaki kan, tangan. Nah terakhir saya suruh duduk. Sama Ibu Rukmini mas, duduk mas katanya, bagian kepala. Nah giliran pas bagian kepala di sini pas dipencet saya tuh sakit, kejerit mas. Si Ibu Rukmini ini pingsan mas di belakang saya kan gini, dia di belakang pingsan. Yang mijit pingsan karena saya teriak sakit gitu kan, pas di bagian kepala pingsan mas. Maaf itu Bu Rukmini tuh pingsan tuh sampai ngompol mas, nggak bangun-bangun. Akhirnya saya teriak-teriak. Itu kan posisi rumahnya pintu depan ya langsung ruangan tamu aja, tempat orang-orang pijit. Saya teriak-teriak, Bu tolong Bu, Ibu Rukmini Bu, kenapa Bu? Akhirnya ada warga tuh yang ngebantu tuh, kenapa mas? Ini Bu Rukmini kenapa ya? Dibangunin mas, Bu bangun Bu, kenapa Bu? Akhirnya si Bu Rukmini udah sadar, tiba-tiba lari ke kamar, ngunci pintu langsung. Saya kan ngerasa saya nggak enak, belum beres mijitnya ya. Saya gedor-gedor, Bu, ini gimana Bu? Saya kan belum beres Bu mijitnya. Udah mas, pulang aja mas. Emang kenapa Bu? Saya nggak mau, katanya yang di badan si mas jahil. Ya udah saya akhirnya, warga juga nanya kenapa mas, saya nggak tahu kata saya. Ya udah saya naruh uang 100.000 terima ya Bu. Uangnya di meja ya. Udah saya pulang normal mas. Enggak tuh, pulang saya.
habis maghrib nyampe kontrakan, udah biasa, nggak ada kejadian aneh tuh. Tapi yang biasa sakit pas zuhur sama asar tuh yang diserang apa? Yang diserang, iya Sakitnya tuh apa? Kepala berat. juga. Itu pokoknya kejadiannya duhur sama asar doang. Pokoknya pas waktu duhur udah pasti berat tuh kepala. Nah setelah pulang biasa normal mas. Nah habis maghrib tuh nyampe kontrakan. Ya udah. Nah pas besok paginya saya mandi biasa kan di kamar mandi saya mah ada kaca tuh. Ya udah saya mandi bagian kepala sambil ngaca gitu. Tiba-tiba mas di kepala saya, di depan mata saya ini lagi gini makhluk mas. Itu sosoknya nggak tahu saya namanya, itu hitam lekat gitu. Jadi maaf nih mas, kakinya gini di kepala, di leher saya nih. Ini tangannya gini nutup, kepalanya nunduk gini, nutupin kepala saya. Itu saya langsung teriak, Allahu Akbar, setan. Istri saya kan, kenapa nggak mau, pengen pulang, nelpon orang tua saya. Ya udah, disuruh pulang, akhirnya saya pulang tuh, saya izin, istri saya mau tetap kerja, saya pulang juga naik bus karena takut kepala saya ini lagi lah. Dianterin ke halte, itu kan langsung ke arah Pandeglang tuh. Ya udah saya pulang, nelpon orang tua saya, akhirnya saya dibawa berobat ke paman saya nih sekarang yang udah almarhum. Dia kan ibaratnya Bisa lah gitu. bisa gitu, dia kan punya padepokan kuda lumping lah di sana gitu, almarhum nih. Nah saya dibawa tuh sama ke rumah paman saya tuh sama bapak saya sama ibu saya. Akhirnya paman saya di depan rumahnya kan ada pendopo tuh. Dia tuh udah nungguin, udah gini, dia tuh nggak basa-basi, dia udah nungguin depan pendopo, nunggu saya datang karena tahu orang tua saya ngabarin kan ke paman saya. Dia udah nungguin tuh depan. Nungguin, tiba-tiba saya mau salaman, nggak disalamin, langsung ditepak bos lagi. Saya ngejengkang ke belakang. Paman saya lari ke kamar tuh, nutup pintu, kunci. Nah istrinya paman saya kan cerita, ini kenapa lagi deh katanya. Ini baru pertama kali katanya pamanmu ini ngobatin orang selama ini di kamar. Biasanya ngobatin orang ya paling 5-10 menit gitu udah beres. Itu juga nggak ke kamar, cuma di tempat gitu langsung sama orangnya gitu. Itu mah dia setelah nepak kepala saya, dia tuh ke kamar lari. Itu mungkin sejam lebih lah dia di kamar. Tiba-tiba dia keluar pakai sarung doang, yang tadinya pakai baju dia tuh nggak pakai baju. Keringet dari atas kepala sampai ke bawah tuh keringet, kaget. Langsung minta air hangat. Kenapa lagi Wak? Kan saya manggilnya Wak kan. Kenapa Wak? Wih katanya, ini baru nih lawan yang hebat nih, gitu bahasanya kan. Cuman saya kayak kepo lah mas, maksudnya saya ini kenapa gitu. Cuman dia nggak mau ngasih tahu. Udah pokoknya kamu udah nggak ada nih, udah bersih katanya. Udah katanya mau ke Tangerang lagi nggak apa-apa katanya. Nggak dikasih tahu mas. Saya pengen tahu siapa yang jahil apa. Ini mungkin bawaan dari mana, saya nggak tahu, nggak dikasih tahu. Pokoknya dia bilang gitu, baru keluar minta air hangat, cuma gitu, lawannya hebat nih, gitu. Tapi dia posisinya udah tahu ya, maksudnya dari keluarganya yang wanita ada melakukan itu gitu awalnya. Diceritain kan sama orang tua saya. Oke, ceritain. Gitu mas. Ya udah, di situ sembuh tuh, maksudnya nggak terjadi hal-hal aneh lagi, biasa normal lagi mungkin. Seperti biasa mas, normal lagi. Tapi saya mah sebenarnya orang yang nggak peduli juga sama hal begitu ya. Ya udah sih, yang tadinya saya nggak percaya tuh akhirnya percaya tuh sama hal begitu tuh karena ngalamin kan. Sampai dia naik di sini juga udah nggak tahu lah rasanya begitulah, kaget. Nah ada lagi nih kejadian sebenarnya lucu sih mas, lucu-lucu serem. Ini mungkin selang sebulan lah dari situ. Ini maaf nih mas, kita kan mau berhubungan suami istri. Sebenarnya belum berhubungan, kita tuh baru mulai sebenarnya mah, baru mau. Tiba-tiba mas, yang tadinya saya baru mau berhubungan istri lah gitu, di belakangnya dia tuh sosok mas gede. Dia tuh tinggi, rambutnya panjang, bajunya kayak bercak merah gitu kan, matanya merah ngeliatin saya tuh. Sampai saya cuma bilang,
kaget, nunjuk doang, saya nggak ngomong gini dong. Istri saya takut, langsung meluk gini. Kamu kenapa katanya? Ya udah saya ngomong, setan katanya, itu merah matanya. Akhirnya saya nggak jadi tuh mas, nggak jadi berhubungan tuh malam itu. Saya takut-takutan sama dia yang tadinya lampu remang-remang gitu mati. Nyalain. Dinyalain mas. Udah saya nyalain. Sosoknya kayak gimana? Dia tuh kayak perempuan, rambutnya panjang, jubahnya itu merah, kayak merah gitu nutupin. Tinggi mas dari pojok ke bawah. Tapi matanya merah ngeliatin saya. Gini doang, nggak bisa ngomong. Di pojok kamar gitu. Di pojok kamar sebelah kiri. Kayak di sini pojoknya gitu gede sampai ke langit-langit, tinggi banget. Jubahnya itu sampai ke bawah. Akhirnya saya ngomong ada setan, saya ceritain kayak yang tadi tuh. Akhirnya kita nggak jadi tuh. Kita cuma peluk-pelukan doang, takut gitu di pojokan. Nggak jadi. Iya lucu-lucu, serem sih mas ya. Tapi kalau saya jadi sampean buat besokannya mah saya mending yasinan di kamar daripada begituan ya. Enggak mas, jadi setelah kejadian itu ini agak lama nih jenjang waktunya. Setelah kejadian itu sekitar mungkin 3 bulan. Selama 3 bulan itu nggak ada yang aneh-aneh tuh. Nah selama 3 bulan selang waktunya kita kebetulan lagi ada liburan kerja lah, libur kerja kantor gitu kan. Saya sebenarnya satu perusahaan sama dia, cuman beda tempat doang. Nah libur tuh akhirnya karena kita libur lumayan nih, akhirnya kita pulang mas ke Pandeglang, pulang. Sebenarnya sih rencana saya pulang itu 2 malam 3 hari lah ya di sana. Nah pas malam pertama saya nyampe ke sana itu, ya udah karena kamar saya mah di atas ya, itu bawah itu warung mas, warung. Jadi yang dipakai rumah itu di atasnya karena kamar saya di atas. Nah pas malam itu kebetulan saya belum sholat tuh. Ya udah saya sholat dulu, ambil wudhu, sholat, tiba-tiba saya tuh mau pingsan mas. Begitu baru Allahu Akbar, tiba-tiba mau pingsan, bener-bener mata tuh gelap. Akhirnya sampai minta tolong ke istri saya, bangun istri saya kan. Kenapa? Katanya nggak tahu nih, kepala pening banget ya. Ya udah saya dikasih obat paracetamol sambil dipijitin gitu sama dia kan. Saya sampai ngomong, udahlah kita besok pulang aja lah ke rumah saya gitu ya. Gantian, saya udah nggak mau di sini, nggak tahu. Saya tuh gelisah mas, itu gelisah, nggak tahu kenapa gelisah banget. Padahal baru semalam ya? Iya baru semalam, itu juga paginya jam 6 tuh saya udah siap-siap mau pulang mas. Saya tuh udah nggak mau di situ, nggak tahu kenapa. Gara-gara malam itu saya baru sholat tuh nggak sampai diterusin sama saya sholat karena gelap. Ya udah saya dikasih obat paracetamol, tidur sambil dipijitin gitu kan. Ya udah saya ngambek sih, saya lebih tepatnya ke ngambek karena saya nggak mau nih ada hal-hal aneh lagi. Udah kita pulang aja lah, kayaknya lebih aman ya di rumah gitu. Pulang saya ke rumah pagi-pagi, udah nyampe rumah tuh. Sampai rumah juga kan, ya normal. Tiba-tiba mas, selang beberapa jam ngedrop saya, nggak bisa bangun. Nggak tahu kenapa nggak bisa bangun, pokoknya bangun aja pening tuh kepala. Sampai akhirnya saya diajak berobat sama orang tua saya. Cuma orang tua saya tuh, dia tuh sebenarnya curiga, kenapa nih anak saya ini sakit-sakitan aja, karena sebelumnya saya tuh nggak punya historis penyakit apa dari kecil juga. Ya paling panas begitu doang kan. Nah akhirnya saya berobat tuh. Tapi saya ini belum ngeh mas. Saya tuh ketika keluar dari rumah, pas diajak berobat tuh saya sembuh. Masih. Saya ini bisa minum gitu di jalan ya. Kan di arah perjalanan ke rumah sakit itu. Minum, masih bisa nyemil. Ya udah saya berobat biasa kan. Ya udah pulang lagi tuh udah berobat. Tapi setelah di rumah saya ngedrop lagi, nggak bisa bangun. Itu gini, saya nggak bisa bener-bener bangun, nggak bisa. Yang namanya dokter kan dia jangka waktunya 3 hari tuh. Kalau 3 hari nggak ada perubahan, bawa lagi gitu ke dia kan. Ya udah selama 3 hari saya nggak ada perubahan, saya berobat. Setelah 3 hari tuh tiba-tiba saya tuh pas di jalan tuh lapar aja mas. Jadi makanan tuh bisa masuk gitu. Lapar, pengen apa gitu dibeliin di jalan kan. Lapar, makan, minum, masuk. Ya udah berobat lagi dikasih
obat lagi kan. Ya udah Bu, kalau misalkan belum ada perubahan aja nih 3 hari nih, kita cek lab aja. Ya udah saya pulang tuh. Saya pulang ke rumah kan, ngedrop lagi tetep. Akhirnya ibu saya tuh udah kasihan mungkin yang ngeliat anaknya sakit. Ibu saya tuh kayak pindah dokter gitu Mas. Ya udah mungkin di situ belum sembuh lah, kita pindah. Ikhtiar ke medis lain gitu ya. Iya, itu nggak nyampe nunggu 3 hari. Kayak saya di rumah ngedrop, ya udah nggak sehari itu kayak diajak lagi berobat. Diajak berobat tapi langsung cek lab tuh, ketahuan darah putih saya itu naik 17.000. Itu normalnya manusia itu 10.000. Kata dokter sih 13.000 aja itu udah kelayangan orang. Nggak tahu kenapa ya. Bahkan sampai dokter, ini kalau kamu belum sembuh aja, mungkin kamu ini bisa leukemia. Katanya sih begitu, saya nggak ngerti lah. Makanya saya takut, saya takut lolos ya bagaimana kan. Ya udah pulang, saya juga takut ya. Orang tua saya juga merhatiin saya terus. Ibu bapak saya kan, istri saya juga ngerawat gitu. Nah pas saya tuh punya pemikiran gini loh Mas, akhirnya ya. Saya kan nggak masuk nih makanannya dimuntahin gitu, bener-bener nggak masuk. Saya punya pikiran tuh, saya nelfon sepupu saya nih, bisa nggak ajak ke rumah makan? Siapa tahu di luar saya bisa makan. Tadinya sepupu saya tuh nggak mau nganter karena ngelihat kondisi saya tuh lagi sakit Mas. Pas waktu itu saya bener-bener maksa tuh ke sepupu saya kan. Cuman saya bercanda sih ke dia, udah anter aja. Siapa tahu ini makanan terakhir gua nih, gitu saya pikirnya Mas. Udah turutin lah gitu. Ya udah akhirnya mau tuh bawa mobil Mas. Ya udah saya diajak ke rumah makan lahap banget saya di luar. Dia juga aneh, itu lu sembuh itu? Ih nggak tahu, gua ngerasa tuh di luar tuh enak badan bener-bener enak, bisa makan. Udah tuh Mas, saya pulang ngedrop lagi Mas. Tapi setiap saya pengen makan, akhirnya dibawa keluar terus Mas. Meskipun saya pengen makan yang aneh-aneh lah gitu kan. Akhirnya diturutin aja tuh. Mungkin hampir 20 hari saya begitu. Emang lagi nggak pengen makan masakan istri kali? Enggak sih. Jadi di rumah tuh dikasih makan tuh bener-bener nggak masuk ya. Nggak tahu, nggak ditolak aja gitu sama. Berarti emang ngedropnya tuh kalau di rumah gitu ya? Iya, ngedrop di rumah. Nah pada akhirnya mungkin sampai 20 hari begitu aja ya. Mungkin udah selang 20 hari kan saya tahu nih kondisi saya lagi sakit. Mertua saya ngejenguk, datang ke rumah tuh. Yang ibunya ini? Dua-duanya ngejenguk. Nah dia baru juga nyampe nih, yang bikin saya curiga, baru juga nyampe dia langsung izin ke WC, minta ke WC dulu nih. Dia tuh ngelewat ke WC langsung kan, izin ke toilet gitu ke orang tua saya. Ya udah ke toilet gitu kan, lama tuh di toilet. Saya diem aja, emang saya juga lagi berbaring kan, nggak bisa bangun. Udah tuh keluar lagi, biasa nanyain kondisi saya kayak gimana keadaannya. Ya pokoknya begitulah, ngobrol sama orang tua saya juga kan. Itu nggak kejadian aneh-aneh tuh. Dia pulang akhirnya kan, pulang lagi. Emang jarak dari rumah saya ke dia tuh sekitar 4 jam Mas. Wah, lumayan. Meskipun satu wilayah, karena saya emang mungkin masih masuk pinggiran kota lah. Kalau dia mah emang pedalaman banget, rumahnya jauh lah, dalam. Saat itu Ica ada juga ya? Ada, karena kan dia ngerawat saya juga di rumah. Berarti dua-duanya lagi nggak kerja nih pas lagi sakit? Nggak kerja. Nah akhirnya Mas, karena saya izin terus sekali izinnya lama, saya akhirnya dipecat juga kerja di PHK. Karena kan namanya orang kerja ya di perusahaan ya. Iya. Akhirnya saya diberhentiin kerja Mas, istri saya juga. Ini lebih horor ya Mas ya? Iya. Karena kebanyakan izin kali Mas. Akhirnya udah tuh saya nggak kerja. Nah masuk lagi ke yang tadi Mas ya. Setelah mertua saya pulang tuh, dia nggak lama di situ, nggak mungkin 1 jam aja, enggak. Bahkan disuguhin minum aja, maaf nih, kayaknya nggak tahu diminum atau enggak gitulah ibaratnya ya, disuguhin makanan. Nggak lama gitu pulang, ya udah biasa normal. Besoknya saya sembuh.
Besoknya saya sembuh total, gak ada penyakit apa-apa. Saya bisa bangun, saya sembuh. Cuman saya punya firasat ya mungkin ini mah. Itu mungkin dia tuh membuang sesuatu di toilet gitu, saya nggak tahu ya. Cuman begitu dia datang tuh dia langsung izin ke toilet emang. Cuman lama, mungkin nggak tahu sakit perut apa gimana, tapi mungkin ya perasaan saya pribadi dia tuh kayak ngebuang sesuatu lah di situ. Akhirnya besoknya saya sembuh dengan secara tiba-tiba tuh. Ya udah saya juga udah nggak kerja. Saya ke Tangerang lagi mas sama istri karena kan barang-barang saya juga di Tangerang. Dikontrakan lagi ya, balik ya. Dikontrakan lagi. Akhirnya kita memutuskan pulang. Tapi pulang juga nggak ke rumah saya, emang ke rumah dia. Saya ada rumah yang belum diisi, nggak diisi lah gitu. Akhirnya saya ngisi rumah di situ, ya udah saya dagang gitu-gitu. Ini singkat cerita, saya beberapa bulan kemudian mungkin nggak ada kita juga begitu ya. Si Ica ini suruh pulang mas, karena emang ibunya lagi sakit nih, kena sakit. Saya tuh kan saya ada dagang nih, ada kerjaan lah gitu ya, lagi rame-ramenya. Ya udah saya menganterin sambil ngejenguk mertua juga ya, karena mertua tuh kekeh pengen si Ica aja yang nemenin. Nggak mau gitu, nggak mau abang-abangnya yang lain atau saudara yang lain, pengen si Ica aja nih yang nemenin karena alasannya sakit gitu. Ya udah saya namanya juga mertua juga ke orang tua dia ya, jadi saya anterin aja mas, saya anterin, saya nggak nginep, balik lagi biasa gitu, masih berhubungan baik, nggak ada kecurigaan apa-apa. Akhirnya besoknya nih habis maghrib, habis isya lah, dia ngajak cerai ke saya. Gak tahu kenapa tuh, nggak ada kejadian apa-apa, saya juga masih apa yang nggak ada kesalahan apa-apa, dia nggak ada kesalahan ke saya nggak ada kesalahan ke dia. Besoknya habis isya tuh dia ngechat panjang banget tuh minta cerai. Atau saya nggak mau, kenapa tiba-tiba ngajak cerai? Saya tuh benar-benar nggak mau, ngapain saya cerai? Saya juga emang kenapa gitu? Nggak mau, pokoknya harus cerai. Makanya saya bertahan selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini saya bertahan nih, mempertahankan dia biar dia berubah pikiran apa gimana. Saya nggak mau nalak dia juga kan. Terus si Ica ini masih di rumah ibunya? Iya di rumah selama ibunya, 3 bulan? nggak mau nemuin saya sama sekali. Selama 3 bulan itu? Saya tuh benar-benar nggak bisa nemuin. Dia tuh nggak mau ketemu saya. Nah kebetulan nih mas, saya kan lagi main ke rumah teman saya ya. Emang saya tuh lagi rumah tangga saya lagi hancur banget tuh. Main saya ke rumah teman saya, namanya Indra tuh. Kan saya nggak tahu bapak Indra tuh ternyata orang bisa lihat lah mungkin ya, orang pinter lah mungkin gitu. Tiba-tiba saya main ke rumahnya Indra itu, disuruh jangan dulu pulang, mau ngobrol dulu. Kenapa kata saya kan? Ya udah. Ngobrol bentar. Nih Aldi nih kelihatannya kok beda banget ya katanya. Katanya bisa nggak ngobrol sama bapak, kalau nggak ada waktu nih sekarang, besok malam dateng katanya. Nah akhirnya saya besok malam dateng, diomongin tuh. Jadi Mas Aldi, kamu ini kenapa katanya? Mungkin dari menara penglihatan dia mungkin ya, saya tuh kayak diikat gitu, istri saya tuh kayak diikat. Saya nggak tahu lah itu mah ya. Dia tuh begitu ngomongnya, kayak diikat gitu. Tapi dia nerawang lagi mungkin ya. Maaf nih, dia tuh langsung spontan ngomong, ini mah kiriman dari sana. Dari sana maksudnya dari sana gimana? Lalu? Akhirnya saya ini ditawarin, mau disembuhin nggak? Saya nggak mau karena saya gimana ya, nggak mau aja. Saya belum penasaran. Tapi setelah dipikir-pikir ya, saya setelah nolak bapaknya Indra ini, ya udah saya biasa nih pulang ya. Tapi saya penasaran mas. Akhirnya saya nyari orang yang bisa begitu juga ya. Saya nanya, ini mas saya yang datang nih. Datang, taunya jawabannya sama. Kayak gitu, ini mah kiriman dari sana. Kayak diikat apa gimana saya nggak ngerti ya. Tapi ditawarin juga mas, mau nggak disembuhin? Saya nggak mau. Tapi
setelah pulang dari situ, saya tetap penasaran mas untuk ketiga kalinya. Saya nyari orang lagi. Jawabannya sama. Tapi ditawarin lagi mau disembunyiin, enggak, saya nolak. Mungkin kalau bukan jodohnya ya udah gitu. Saya berpikiran seperti itu, kalau bukan jodohnya ya udah gitu. Ya udah, akhirnya saya setelah, karena saya minta waktu 3 bulan ke dia ya, dia nggak ada perubahan sama sekali, tetap kekeh pengen cerai. Ya udah, setelah 3 bulan waktunya udah habis nih, saya juga konsisten lah. Saya udah janji sama diri saya sendiri, kalau 3 bulan ini sesuai janji saya nih, dia nggak ada perubahan, saya ceraiin. Di 3 bulan terakhir saya minta balikan, saya masih mempertahankan, dia tetap nolak. Ya udah, saya ceraiin mas. Setelah 3 bulan. Selama 3 bulan itu. Berarti nggak sempat sama sekali mediasi ya? Apa dari pihak keluarganya Mas Aldi juga nyamperin gitu? Sebenarnya pihak keluarga saya itu nggak tahu kalau saya cerai. Pada saat itu? Nggak tahu. Saya tuh rumah tangga, saya mau nggak punya uang, ibaratnya mau saya lagi susah apa gimana, lagi berantem, itu pihak keluarga saya tuh nggak mengetahui. Karena saya sendiri juga nggak pernah cerita juga, bahkan orang tua saya pribadi nih, keluarga saya itu nggak tahu kalau saya cerai. Itu nggak tahu sama sekali mas. Kalau itu tuh si Ica itu udah saya ceraiin. Setelah saya ngucap talak itu ke si Ica, dia tuh sembuh mas. Sembuh dia. Dia tuh malah pengen rujuk gitu. Tapi kan saya mah sebagai laki-laki kekeh gitu. Kemarin kemana aja selama 3 bulan saya mempertahankan hubungan. Dia tadinya nggak mau cerita, cuman akhirnya dia cerita juga bahwa dia itu setelah pulang dari rumah, dia tuh apa ya, disareatin gitu sama orang tuanya. Disareatin gitu, dimandiin kata dia, katanya dikasih air. Tujuannya buat apa kata saya kan? Ya itu tujuannya buat lupa sama saya, sama anak saya. Saya kan baru lahir itu anak saya mas. Baru beberapa bulan. Sejak kapan hamilnya itu? Ya hamilnya sejak itu, saya sakit juga, dia lagi ngandung. Makanya kenapa saya mempertahankan, karena yang pertama anak saya juga baru lahir ya. Lagi lucu-lucunya saya seneng lah punya anak, karena kita nikah itu lama kan, baru dikasih keturunan lah. Mungkin saya nikah itu hampir 3 tahun. Oke, berarti pas Ica udah diambil sama ibunya itu, udah ada anak yang udah lahir? Udah anak, baru masih kecil. Anaknya dibawa sama dia? Iya di sana. Kan karena saya mah ada kerjaan aja. Iya. Makanya saya pengen ketemu anak, ketemu dia tuh nggak dikasih akses saya. Nah di situ akhirnya setelah saya ngucap talak ke dia, sembuh dia mah. Dia minta maaf. Cuman saya pengen tahu alasannya, ya begitu katanya, dia disareatin biar lupa sama saya, sama anaknya gitu, biar cerai. Ya udah, akhirnya saya juga udah nggak mau, pihak keluarga saya juga kecewa, karena ya gimana ya, kecewa lah mas, maksudnya apa sih salahnya gitu. Cuman pada akhirnya karena saya tahu dari 3 orang yang saya datengin itu ya, yang orang-orang bisa lah gitu ya, ya udah saya akhirnya percaya bahwa yang selama ini ngerusak, yang pengen saya pisah itu ternyata mertua saya sendiri mas. Bahkan saya sampai nanyain alasannya ke mantan istri saya itu. Setelah talak? Iya, setelah saya juga setelah talak malah aktif kontekan, karena ada anak juga kan. Mungkin dia juga nggak tahu lah, kayak kembali normal, lagi. Nah akhirnya kan saya tahu akhirnya alasan, karena saya nanya ke dia, emang kenapa sih orang tuamu pengen udahan gitu sama saya gitu, emang saya salah apa sih? Akhirnya dia ngomong, awal mulanya sebenarnya mah karena orang tua dia tuh emang terlalu percaya ya sama hal praktek begitulah, sama nanya-nanya orang pinter mas. Dia tuh jadi orang tuanya itu awal mulanya mah nanya ke orang pinter mas. Awal mulanya tuh tentang apa? Tentang masa depan saya sama Ica ini. Nah akhirnya jawaban si dukun tuh cuma gini doang. Jadi kalau diterusin nih rumah tangga Ica sama Aldi ini, kedepannya nggak bakal bener, bakal sengsara, bakal nangis aja. Jadi orang tuanya itu karena terlalu percaya sama hal praktek begituan, emang kental banget sama praktek hal begitunya. Dia tuh apa yang dikatain
si orang pentil itu percaya akhirnya. Jadi gimana caranya harus pisah nih saya karena mungkin ya namanya orang tua Ingin yang terbaik buat anaknya. Saya juga paham lah ke situ. Cuman saya mah yang anehnya emang tahu ya gitu masa depan kita kayak gimana gitu. Tapi caranya salah lah gitu, menyimpang lah. Berarti sesimpel itu aja ya dari kata-kata. Iya, sebenarnya orang pintar itu. Karena Padahal nggak ada bukti apa-apa gitu. nggak ada kan. bukti apa-apa. Kalau orang bilang, misalnya, wah ini bakal nanti KDRT nih atau apa, nggak ada alasannya nggak kan. ada. Cuman yang dikhawatirkan orang tua itu karena dia orang pedalaman ya, orang tuanya gitu masih ibaratnya masih kental lah. Gitu akhirnya percaya nih kalau dilanjutin nggak bakal bener gitu. Padahal mas saya sama istri saya tuh nggak ada masalah apa-apa. Jadi setelah kejadian itu fix cerai dengan Ica. Cerai. Nah setelah selang sebulan tuh akte cerai itu nyampe ke saya. Padahal saya sebelumnya nggak ada panggilan dari pengadilan atau datang ke pengadilan ya. Yang ngurus siapa? Ya yang ngurus kan keluarganya dia. Tiba-tiba saya tuh udah dikasih akte cerai. Gitu mas. Nah sebenarnya saya tuh udah dikasih akte cerai itu nggak lama. Apa ya? Udah kontekan tuh nggak seperti biasanya ya. Kayak karena saya juga udah punya kehidupan masing-masing. Dia juga udah punya kehidupan masing-masing. Saya juga kalau ngontek dia nih cuman kebutuhan apa ya, sekedar kangen sama anak. Ya udah paling video call anak gitu bentar, udah paling besoknya lagi. Kayak gitu aja aktivitasnya tuh, karena saya juga punya kehidupan baru lah, udah ngelupain dia. Sama dia juga kan. Nah mungkin gak nyampe setahun kali ya, mungkin 6 bulan ke atas lah. Saya ini kebetulan lagi kumpul keluarga tuh di Tangerang. Keluarga saya tuh kayak lagi ada acara gitu di Tangerang, ada nikahan, kebetulan kumpulnya di tempat saya. Itu juga keluarga saya yang dari jauh lah, dari mana-mana tuh datang gitu kumpul. Nah kebetulan bapak saya tuh nyeletuk, "Dek, gimana kabar si Ade? Sehat pak?" digituin. Atau coba kayak video call, pengen tahu keadaannya ya mumpung lagi pada kumpul gitu. Soalnya kan yang lain tuh udah nggak kontekkan sama dia lagi nih, sama Ica lagi nih. Karena satu-satunya yang kontak juga emang saya doang. Nah akhirnya di video call sama saya kan, diangkat tuh biasa mana saya bercanda gitu kan. Bapak saya nyeletuk begini, "Teh, ibu sehat?" Itu ternyata kemarin ngelihat updatean ibu lagi sakit katanya. Sehat. Tiba-tiba Ica ini nangis mas. Nangis. Kenapa teh nangis? Ternyata ibunya Ica ini lagi pada ngumpul nih keluarga, lagi ngedoain ibunya nih. Ditanya sama ibu saya tuh, "Emang ibu sejak kapan sakit?" "Ini udah sekitar mau seminggu nih, kayak gini aja nih, maaf nih, maksudnya udah sakaratul maut gitu ya." Nah akhirnya ibu saya tuh diminta dideketin si HP dia itu ya, lagi video call kan. "Coba teh deketin ke ibu." Ya udah dideketin gini kan, ke mukanya tuh diginiin mas. Jadi ibu saya bilang begini nih, "Bu, Aldi minta maaf ya, keluarga besar minta maaf yang di sini, keluarga besar Aldi, saya, bapak, ibu juga kita maafkan." Ya udah, cuman ibu saya ngomong begitu doang, ibu juga saya maafkan. Itu telepon dimatiin mas, dimatiin sama ibu saya. Selang 1 menit mungkin, Ica itu ngechat saya, "Mama meninggal." Ngechat ibu saya juga, "Mama meninggal." Nah kaget kita juga ya, tapi saya nggak kesana juga ya, nggak ngelayat kesana karena udah nggak ada hubungan lah, gimana lah gitu. Ya udah akhirnya saya ini dapat kabar dari sebenarnya masih saudaranya dia lah gitu kan. Ternyata si almarhumah ini selalu nyamperin warga, minta disempurnakan dia meninggalnya. Cuman dia mintanya cuman ke 1 orang doang tuh, yang salah satu yang mandiin jenazahnya dia nih.
ke pemandi jenazah. Iya, minta disempurnakan. Saya juga nggak tahu ceritanya seperti apa. Selebihnya setelah itu saya nggak tahu ceritanya kayak gimana, karena saya dapat kabar terakhir itu doang. Ya udah. Maksudnya dia bergentayangan gitu di kampungnya? Iya. Apa hanya ke pemandi jenazah itu? Menurut info dari saudaranya dia, kan saya kenal kan. Saya ada ketemu lah sama dia, ada di suatu acara pernikahan. Jadi ngomongnya begitu, jadi ngasih tahu ke saya, ngasih tahu info lah di sana tuh kayak gimana gitu keadaannya. Katanya sih gentayangan, minta disempurnakan. Ada contoh ceritanya nggak? Maksudnya bergentayangannya gimana gitu? Apakah ada yang diketok-ketok rumahnya? Iya mas, jadi si almarhumah ini ngedatangin si pemandi Bu Haji ini, Bu Haji. Dia tuh minta disempurnain mas. Gak tahu kenapa minta disempurnain, karena ketika dia ada nih wujudnya di dalam kamar katanya, minta tolong nih ke Bu Haji sempurnakan. Cuman Bu Haji tuh selalu nolak. Kita udah beda alam, ngapain kesini? Jadi tiap malam tuh ngedatengin terus. Akhirnya warga-warga juga pada ketakutan juga katanya. Ada yang lihat tuh sosoknya? Ngeliat. Menurut penuturan dari saudaranya si Iya. Ica itulah ya? Iya. Makanya saya juga sempat kaget sih masalah itu. Lalu akhirnya setelah berapa hari hilang teror tersebut? Sebenarnya mah ada sih cerita kelanjutannya, cuman mungkin inilah mas, itu lebih ke Aib ya? aib mungkin ya. Saya nggak mau cerita sebenarnya mah. Dia gimana ya, gentayangan sih kemana-mana itu sampai viral banget, bukan hanya di kampungnya, di desanya mungkin satu kecamatan itu jadi bahan perbincangan. Jadi bahan perbincangan, ternyata keluarga dia itu begitu gitu. Kalau bapaknya masih ada? Bapaknya masih ada. Masih ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada sampai sekarang. Saya juga nggak tahu sih kelanjutan seperti apa ya, cerita detailnya kayak gimana. Berarti Mas Ali sampai sekarang tetap masih kontak-kontakan lah ya, karena kan punya anak juga di Masih saya kontak-kontak. mantan istri ya. Iya, dia juga udah menikah lagi sekarang. Oh. Saya juga udah menikah lagi gitu. Jadi kita tuh kalau Buka hubungan lembaran sih, baru ya? Iya, hubungan sih kita tetap baik banget, nggak ada aneh-aneh, nggak ada cekcok, nggak ada apa. Karena kita sepakat itu buat anak kita gitu. Makanya istri saya juga menghargai dia, suami dia sama menghargai saya gitu. Karena mungkin ya, karena saya tuh pisah tuh bukan karena kesalahan saya pribadi, bukan kesalahan dia pribadi gitu. Jadi karena pisahnya seperti itu gitu. Makanya kenapa hubungannya baik-baik aja. Ya gitu. Oke. Berarti sekarang anak mungkin udah lumayan besar ya? 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih ya. Tapi tadi mungkin ada satu pertanyaan yang netizen mungkin pada nanya ya. Setelah hari pertama di malam itu mertuanya menaburi tanah, komunikasinya seperti apa gitu ke mertuanya? Apakah diem-diem aja gitu atau Jadi ada kalau- pressure juga atau gimana? Jadi sebetulnya nih mantan istri saya tuh ya, Ica tuh sama orang tuanya itu akhirnya nggak akur mas, nggak akur dia. Akhirnya kayak debat terus, berantem terus lah gitu, cuma lewat HP gitu. Jadi Ica ini sebenarnya memang mempertahankan rumah tangga dia juga kan. Cuman gitu akhirnya cekcok terus mas. Jadi salah dikit ya gitu. Akhirnya saya pribadi mah, saya mah sebenarnya nggak peduli juga ya. Udahlah mungkin itu mah bumbu-bumbu rumah tangga lah begitu ya. Jadi ya udahlah, selagi saya sama dia juga baik-baik aja juga, nggak kenapa-napa saya mah. Makanya dari semenjak kejadian itu ya udah akhirnya tahu tuh mas. Tahu. Jadi sebenarnya keluarga saya mah nggak tahu, tapi keluarga dia tuh tahu mas. Akhirnya kakak-kakaknya juga ngomongin orang tuanya, pamannya juga yang ikut naburin sesuatu itu ya, garam itu, akhirnya ngomongin ke orang tuanya dia juga, biar nggak usah ngeganggu hubungan anak. Karena waktu itu saya kan sampai ngedatangin pamannya yang naburin, pengen minta gitu. Saya minta klarifikasi, maksudnya apa nih mang, gini-gini. Sebenarnya saya juga terpaksa katanya, karena itu kemauan. Sudah keras sekali lah Iya, kemauan udah keras dari gitu. ibunya. Saya juga udah ngomongin sebelumnya gitu sama mertua saya tuh, udah teh katanya
jangan inilah ngeganggu kebahagiaan anak gitu. Cuman nggak mempan. Sebenarnya yang saya tangkap di dalam cerita ini ya, ibu mana sih yang pengen anaknya disakiti atau punya masa depan yang kurang bagus gitu loh. Tapi kan mungkin dalam cerita ini ada salah langkah lah, salah keputusan yang diambil oleh orang tua dari Ica itu ya Mas ya. Oke deh, terima kasih banyak Mas Aldi ceritanya malam ini. Mungkin dari teman-teman bisa diambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya lah ya. Iya. Yang mana yang tadi gue bilang, nggak ada lah semua orang tua yang pengen anaknya celaka atau sedih dalam masa depannya. Cuma ya baik lagi treatment yang dilakukan orang tuanya itu benar apa salah nggak tahu. Gitu kan. Yang mana kan yang jalanin anaknya gitu loh ya. Oke deh, thank you banget ya. Iya Mas. Mas Aldi udah datang dan sharing pengalaman di RJ5. Siap. Sukses terus, sehat selalu dan lancar ya sama hubungannya sekarang ya. Amin ya Allah. Yang sama sekarang udah ini Iya. lagi ya. Iya. Launching. Doain guys semua bisa aman ya, lancar lahirannya ya Mas. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Oke itu dia guys, pengalaman luar biasa dari Aldi. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada cerita seperti ini jangan malah kalian takut, tapi kalian harus semakin percaya dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Mas Aldi undur diri. Ciao.